Musim ini menjadi musim yang sangat berat bagi Manchester United. Bagaimana tidak, karena mereka kembali gagal meraih gelar juara, entah di ajang domestik maupun di ajang Eropa. Kegagalan mereka juga dapat dikatakan sangat nyesek jika melihat hasilnya. Pertama, di ajang Premier League, Manchester United harus puas berada di peringkat 15. Sementara di babak final Europa League, mereka harus menyerah atas Tottenham dengan skor 1-0. Hasil yang membuat setan merah menjadi bahan tertawaan oleh fans-fans tim lain. Bahkan saking parahnya, banyak yang menilai jika Manchester United sengaja tidak serius di babak final Europa League karena fokus utama mereka adalah melawan Asian All-Star. Pada akhirnya pertandingan melawan Asian All-Star bakal segera digelar dan saat ini Manchester United sudah tiba di Malaysia. Tim asal Inggris tersebut membawa skuad terbaiknya, termasuk Bruno Fernandes hingga kiper kesayangan kita semua, yakni Andre Onana. Saat tiba itulah ada beberapa cerita menarik, cerita yang pastinya ada hubungannya dengan Indonesia. Salah satu ceritanya dialami oleh Garnacho, pemain muda dari Setan Merah. Dan untuk itu inilah cerita di balik kedatangan Manchester United ke Malaysia. Ya, liga-liga di Eropa secara resmi sudah menyelesaikan kompetisi mereka masing-masing. Mungkin hanya kompetisi Eropa yang belum selesai, seperti Liga Champions hingga UEFA Conference League. Kebetulan, dua kompetisi itu sudah sampai di babak final, dan finalnya sendiri akan dilakukan akhir bulan ini. Berbeda dengan dua kompetisi tersebut, ajang Europa League malah selesai lebih dulu, di mana Tottenham yang akhirnya keluar sebagai juaranya saat mampu mengalahkan Manchester United. Itu adalah gelar ketiga Tottenham di kompetisi Eropa sejak mereka berdiri pada tahun 1882 yang lalu. Setelah menjadi juara Europa League dan menyelesaikan kompetisi Premier League, para pemain Tottenham sudah bisa menjalani liburan masing-masing. Tapi tidak semuanya, karena beberapa pemain pasti yang mendapatkan panggilan dari timnas. Namun hal berbeda justru dilakukan oleh Manchester United. Setelah gagal total di musim ini, mereka malah langsung terbang ke Malaysia untuk menjalani tur Asia. Selain ke Malaysia, nantinya mereka juga akan bermain di Hong Kong. Entah apa alasannya, namun apa yang dilakukan oleh Manchester United sedikit berbeda, karena biasanya tur pramusim itu dilakukan di bulan Juni hingga awal Agustus. Tapi Setan Merah melakukannya tepat setelah musim selesai. Manchester United membawa skuad terbaiknya. Nantinya saat di Malaysia, Manchester United akan menjalani satu pertandingan, yakni melawan Asian All-Star. Untuk melawan tim tersebut, Ruben Amorim membawa skuad terbaiknya demi bisa meraih kemenangan. Beberapa pemain terbaik yang dibawa Amorim adalah Bruno Fernandes, Manuel Ugarte, Casemiro, Harry Maguire, hingga Matthijs de Ligt. Mereka akan mendapatkan bantuan dari beberapa pemain muda seperti Aiden Heaven, Chido Obi, hingga Toby Collier. Sayangnya tidak semua pemain Manchester United bisa berangkat karena ada beberapa pemain yang harus absen. Mereka yang absen adalah Lisandro Martinez, Leny Yoro, Mazraoui, Christian Eriksen, dan Victor Lindelof. Untuk Lisandro, Leny Yoro, dan Mazraoui, mereka tidak ikut karena masih mengalami cedera. Sementara Eriksen dan Lindelof tidak ikut karena alasan personal yang tidak bisa dipublikasikan. Tapi tak apa, meski tanpa beberapa pemain tadi, Manchester United tetap akan memberikan hiburan bagi fans yang rela menyempatkan datang ke stadion.
Sambutan Manchester United di Malaysia jadi sorotan. Seperti yang dikatakan tadi, saat ini Manchester United sudah tiba di Malaysia. Sebagai salah satu tim yang besar di Inggris, mereka pasti mendapatkan sambutan yang begitu meriah dari fans yang ada di sana. Jika melihat sambutannya memang cukup meriah, tapi untuk ukuran tim sekelas Manchester United harusnya bisa lebih meriah lagi. Tapi apa hendak dikata, itu adalah fakta yang sudah tidak bisa dibantah lagi. Mungkin sambutan itu masih kurang akibat performa dari Manchester United yang beberapa musim terakhir terus mengalami penurunan. Soal sambutan sendiri, hal ini pernah diberikan oleh Indonesia kepada timnas Argentina. Waktu itu, skuad Argentina benar-benar mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari fans Indonesia. Bahkan, jalanan di mana bus Argentina lewat dipenuhi oleh fans Indonesia. Momen yang membuat para pemain terkesan karena mereka benar-benar dihargai selama berada di Indonesia. Garnacho, Malaysia berbeda dengan Indonesia. Soal kunjungan Manchester United ke Malaysia, Garnacho menjadi sosok yang paling mendapatkan sorotan. Alasannya adalah karena beberapa tahun yang lalu dirinya juga sempat berkunjung ke Indonesia untuk membela timnas Argentina. Dalam kunjungan Garnacho kedua negara tersebut, dirinya merasakan perbedaan. Saat berkunjung ke Indonesia, Garnacho tak hanya mendapatkan sambutan saja, melainkan juga diberi kain batik yang selama ini menjadi ciri khas dari Indonesia. Tak hanya Garnacho, karena semua pemain Argentina dan para staf juga mendapatkan hal yang sama. Sementara di Malaysia, Garnacho cuma mendapatkan sambutan saja ketika akan memasuki hotel. Mungkin pihak Malaysia memang sengaja tidak memberikan cindera mata untuk para pemain, atau bisa saja pihak Malaysia bingung mau memberikan apa. Jika diberi batik, maka sama saja menirukan langkah dari Indonesia. Untuk batik sendiri bisa saja diberikan oleh Malaysia, karena dulunya mereka pernah mengklaim warisan budaya tersebut. Beralih ke tim lawan yakni Asian All-Star, mereka pastinya juga tengah mempersiapkan tim untuk melawan Manchester United. Sayangnya, persiapan mereka harus terganggu karena ada beberapa pemain yang tiba-tiba mundur. Terbaru, ada 2 pemain yang mundur dan semuanya berasal dari klub Port FC. Salah satu pemain tersebut adalah Asnawi karena dirinya harus fokus menjalani training camp bersama timnas Indonesia. Dengan mundurnya 2 pemain tadi, kabarnya skuad Asian All-Star cuma dihuni oleh 20 pemain saja. Skuad yang pastinya pas-pasan untuk menjalani 1 pertandingan. Kini menarik dinantikan antara Manchester United melawan Asian All-Star. Semoga di laga tersebut setan merah bisa meraih kemenangan, supaya di musim ini ada yang bisa dibanggakan. Karena jujur saja, musim ini menjadi musim terburuk bagi Manchester United, karena mereka harus finish di posisi 15 klasmen, posisi yang membuat mereka dipastikan tidak akan bermain di kompetisi Eropa musim depan. Jadi itulah cerita di balik kedatangan Manchester United ke Malaysia menjelang pertandingan melawan Asian All-Star di Stadion Bukit Jalil.